satu historia biografi. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional dari Provinsi Bali. Beliau dikenal sebagai militer pejuang kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai sangat disegani oleh Belanda karena berani menentang Belanda. Sebagai pejuang kemerdekaan, beliau memang menjadi incaran Belanda di Pulau Bali karena sikapnya yang tidak mau kompromi dengan Belanda. Berikut fakta menarik dari I Gusti Ngurah Rai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari historia biografi. Masa kecil dan pendidikan. I Gusti Ngurah Rai lahir di Carangsari, Bali pada tanggal 30 Januari 1917. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung dan ibunya I Gusti Ayung Kompiang. Sang ayah adalah seorang camat di Petang, sehingga berkat jabatan yang dimiliki oleh ayahnya, I Gusti Ngurah Rai dapat bersekolah di sekolah formal. Beliau menempuh pendidikan di Holland Indische School atau HIS, atau Sekolah Pribumi Zaman Kolonial Belanda di Denpasar. Kemudian, beliau melanjutkan sekolahnya di Mulo atau Sekolah Menengah Pertama di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1936, I Gusti Ngurah Rai telah memiliki ketertarikan sejak kecil dalam dunia militer. Melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kader Militer di Bali. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1940, I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II. Lalu, beliau meneruskan pendidikannya di Corps Opleiding for Reserve Officieren atau CORO, sekolah militer buatan Belanda di Magelang. Berkat kecerdasannya selama menempuh pendidikan militer, I Gusti Ngurah Rai pun menjadi sekutu di daerah Bali dan Lombok semasa penjajahan kolonial Belanda. Awal perjuangan pimpinan Ciung Wanara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, I Gusti Ngurah Rai bersama rekan militernya ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Sunda Kecil. Lalu beliau diangkat menjadi komandannya. Sebagai komandan, I Gusti Ngurah Rai berangkat ke Yogyakarta untuk berkonsolidasi dengan pimpinan pusat. Yogyakarta pada saat itu menjadi markas besar TKR. I Gusti Ngurah Rai saat itu berpangkat Letnan Kolonel. TKR Sunda Kecil di bawah pimpinannya dengan kekuatan 13,5 kompi telah tersebar di seluruh kota di Bali. Pasukannya pun dikenal sebagai Ciung Wanara. Sekembalinya ke Bali, I Gusti Ngurah Rai harus melawan 2000 tentara Belanda yang sudah mendarat pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946. I Gusti Ngurah Rai menemukan bahwa kekuatan Republik sudah mulai terpecah karena Belanda sudah mempengaruhi raja-raja di Bali, sehingga ia berusaha untuk menyatukannya kembali. I Gusti Ngurah Rai mengorganisir serangan pertama terhadap pasukan Belanda di Tabanan. Karena serangan itu, Belanda pun mencari markas I Gusti Ngurah Rai dan menawarkan sebuah negosiasi. Namun ditolak mentah-mentah oleh I Gusti Ngurah Rai. Menyatakan perang lewat surat. I Gusti Ngurah Rai terus dibujuk untuk menyerah kepada Belanda, baik dengan pertemuan dan disampaikan dengan surat. Tapi beliau tetap teguh dengan pendiriannya. I Gusti Ngurah Rai bahkan membalas surat perlawanan kepada JBT Koning Komandan Pasukan Nika di Pulau Bali yang isi suratnya berbunyi, "Merdeka. Surat telah kami terima dengan selamat. Singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Semenjak pendaratan Tuan di Pulau Bali, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Ditambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat, keamanan terganggu. Karena itu, Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya.
Soal perundingan, kami serahkan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami dari Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuan. Sekian, harap menjadikan maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Perang Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana dilatar belakangi dengan kekecewaan I Gusti Ngurah Rai atas hasil perundingan Linggarjati antar pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan Pulau Bali diakui menjadi bagian negara Indonesia Timur, di mana negara NIT ini hanya negara boneka Belanda. I Gusti Ngurah Rai menolak menjadi bagian boneka dari Belanda karena apa yang ia perjuangkan selama ini hanya sia-sia kalau bergabung dengan NIT. Pada tanggal 18 November 1946, di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, pasukan Ciung Wanara menyerang markas pertahanan militer Belanda di Tabanan, Bali secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan seluruh tentaranya dan polisi negara. Tidak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada tanggal 20 November 1946 pada pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan I Gusti Ngurah Rai masih tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi balas serangan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tembakan yang menewaskan 17 orang pasukan Belanda, yang dimana dalam penembakan ini adalah pasukan Ciung Wanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun upayanya beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil melakukan aksi serangan balik. Akibat perlawanan pasukan I Gusti Ngurah Rai, Belanda sempat menghentikan serangannya selama 1 jam. Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai sekitar pukul 11.30 WITA. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya, Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Akhir hayat sang pemimpin Ciung Wanara. Setelah mengetahui bahwa Belanda mundur sejauh 500 meter, kesempatan itu digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dan untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. I Gusti Ngurah Rai meninggal pada pertempuran itu, yaitu pada tanggal 20 November 1946 di usianya yang ke-29 tahun. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat Brigjen TNI atau Anumerta. Beliau juga dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah pada tahun 1975 melalui SK Presiden nomor 063-TK-1975. Namanya juga kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara di Bali, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dan kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bentuk penghargaan lain atas jasanya, profil wajahnya pernah dicantumkan pada cetakan mata uang rupiah pecahan 50.000 pada edisi 2005.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.